Ja, Verdonk, ja. Ja, ik vind Verdonk echt best wel een complete linksback. Siapa bilang back cuma tugasnya bertahan? Kelvin Verdonk buktiin kalau back juga bisa jadi playmaker kelas dunia. Gak percaya? Legenda timnas Belanda aja sampai geleng-geleng kepala. Di sisi lain, bintang PSV Eindhoven, Joey Veerman, akhirnya buka suara terkait insiden yang melibatkan dirinya dengan back NEC Nijmegen sekaligus pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 3-3 minggu lalu, Veerman sempat menjadi sorotan setelah menolak untuk bersalaman dengan Verdonk. Kelvin Verdonk, bek andalan timnas Indonesia, baru-baru ini bikin heboh dunia sepak bola. Gimana enggak? Dua legenda Belanda, Rafael van der Vaart dan Michiel Kramer, kompak muji-muji penampilannya. Ja, Verdonk, ja. Ja, ik vind Verdonk echt best wel een complete linksback. Heb je mee gespeeld natuurlijk ook? Ja, ook nog mee gespeeld, ja. Toen was hij nog vrij jong hoor, maar gewoon aanvallend goed, met een goede passing, vast aan de bal. Maar ook, ik hou er altijd wel van als een speler, zeker een back, ook nog wel redelijk fel is. En hij is in de 1 tegen 1 bijna niet te kloppen. Want volgens mij heb ik ook niet heel veel gezien deze wedstrijd, los van die goal dan. Maar ja, gewoon, hij is vast, hij is sterk, hij heeft een geweldige trap. En, we hebben het over Salahedin. Ik vind deze jongen net even wat completer dan Salahedin. En, ze kunnen deze beter halen. Vind ik ook hoor. Salahedin die doet het goed in een fijne omgeving. Twente, leuk. Maar ik denk dat Verdonk inderdaad ook in de grote wereld beter gaat doen. Lebih lanjut, legenda sepak bola Belanda, Rafael van der Vaart, memberikan rekomendasi kepada PSV Eindhoven untuk merekrut bek timnas Indonesia yang saat ini membela NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk. Van der Vaart menilai Verdonk sebagai pemain bertahan dengan kualitas lengkap, yang mampu tampil solid dalam bertahan maupun menyerang. Kelvin Verdonk kini memasuki musim ketiganya bersama NEC Nijmegen sejak bergabung pada musim panas 2022. Di musim 2024-2025 ini, pemain berusia 27 tahun tersebut menjadi salah satu pemain paling konsisten di timnya. Hingga saat ini, Verdonk tidak pernah absen dalam satupun pertandingan Eredivisie, mencatatkan 1 gol dari 20 pertandingan. Posisinya sebagai bek kiri di NEC hampir tidak tergantikan. Dari 20 pertandingan yang telah dijalani, ia hanya sekali bermain kurang dari 90 menit. Pada saat menghadapi Heerenveen pada pekan ke-9, di mana ia hanya bermain selama 17 menit. Selebihnya, Verdonk selalu tampil penuh, menunjukkan pentingnya perannya dalam konsistensi dan performa impresifnya membawa Verdonk masuk dalam susunan Eredivisie Team of the Month edisi Januari 2025. Dalam daftar tersebut, NEC Nijmegen diwakili oleh 2 pemain, termasuk Verdonk, yang menunjukkan bahwa kontribusinya di lini pertahanan tim cukup signifikan. Pujian terhadap performa Verdonk datang dari berbagai pihak, salah satunya adalah mantan gelandang timnas Belanda, Rafael van der Vaart. Saat menjadi komentator di stasiun televisi Belanda, NOS, van der Vaart menyebut bahwa Verdonk memiliki paket lengkap sebagai seorang bek kiri. Ia juga menilai Verdonk akan sangat cocok bermain untuk klub besar seperti PSV Eindhoven, yang saat ini sedang mencari pemain di posisi tersebut. Menurut van der Vaart, jika bergabung dengan PSV, Verdonk akan semakin menyempurnakan kekuatan tim asuhan Peter Bosz. Ia juga menilai bahwa Verdonk lebih siap bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan bek kiri lainnya di Eredivisie. Salahedin bermain bagus di tim seperti Twente. Tapi saya pikir Verdonk akan tampil lebih baik di level yang lebih tinggi, ujar van der Vaart, dikutip dari Forza NEC, Selasa, 4 Januari 2025. Saat ini, PSV Eindhoven tengah memuncaki klasemen sementara Liga Belanda musim 2024-2025, dan terus berusaha memperkuat skuad mereka untuk mempertahankan posisi tersebut. Jika PSV benar-benar berminat mendatangkan Kelvin Verdonk, mereka harus bersiap untuk menebus sang pemain dari NEC Nijmegen. Verdonk masih terikat kontrak dengan NEC hingga tahun 2028, yang berarti NEC memiliki posisi kuat dalam negosiasi transfer. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Kelvin Verdonk saat ini diperkirakan mencapai 43,5 rupiah miliar. Rekomendasi van der Vaart ini tentu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi PSV Eindhoven, terutama mengingat kebutuhan mereka akan bek kiri yang solid. Wah, Kelvin Verdonk ini benar-benar aset berharga buat timnas Indonesia. Dengan semua pujian dan dukungan yang dia dapat,
Kita yakin dia bakal terus berkembang dan membawa nama baik Indonesia di kancah sepak bola internasional. Kita tunggu aja aksinya selanjutnya. Di sisi lain, bintang PSV Eindhoven, Joey Veerman, akhirnya buka suara terkait insiden yang melibatkan dirinya dengan bek NEC Nijmegen sekaligus pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 3-3 minggu lalu, Veerman sempat menjadi sorotan setelah menolak untuk bersalaman dengan Verdonk. Kini, ia memberikan klarifikasi serta menyatakan penyesalannya atas tindakan Veerman. Dalam wawancara terbaru, Veerman mengakui bahwa emosinya saat itu membuatnya bertindak kurang sportif. Jullie weten inmiddels dat ik geen spelletje speel als ik boos ben. Op het veld sta ja, maar goed. Jullie weten inmiddels dat ik geen spelletje speel als ik boos ben. Op het veld sta een soort van ja. Dan krijgen, ja, ik heb Kelvin al een appje gestuurd, dat ik me heel goed met Kelvin. Ik heb ook op vakantie. Kelvin Verdonk. Ik heb op vakantie ook een paar keer met hem gezeten. Maar ja, hoe we dat weggeven, ja, dat is gewoon, dat was gewoon heel slecht. En heb je dan op dit moment dat je zo boos bent twee dingen in je hoofd? De 2-3 en de 3-3? Ja, natuurlijk. 89 minuten 1-3. Dalam pertandingan antara PSV Eindhoven dan NEC Nijmegen yang berlangsung sengit, kedua tim harus puas berbagi angka setelah hasil akhir 3-3. Namun, momen yang mencuri perhatian terjadi usai pertandingan ketika Veerman tampak enggan untuk menjabat tangan Verdonk. Kejadian tersebut pun sempat viral dan menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola. Banyak yang mengira bahwa penolakan salaman itu disebabkan oleh ketegangan di lapangan, atau bahkan adanya masalah pribadi antara keduanya. Namun, dengan klarifikasi ini, Veerman menegaskan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan hubungan sebenarnya antara dirinya dan Verdonk. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan emosi, terutama dalam pertandingan yang berlangsung ketat seperti yang dialami PSV dan NEC Nijmegen. Momen-momen seperti ini sering terjadi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana para pemain menanggapinya setelah situasi mereda. Veerman menunjukkan sikap dewasa dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung kepada Verdonk. Hal ini menjadi contoh bahwa sportivitas di dunia sepak bola tetap menjadi hal utama, di luar persaingan di atas lapangan. Kini, setelah masalah ini diklarifikasi, baik Veerman maupun Verdonk diharapkan dapat kembali fokus ke pertandingan berikutnya bersama klub masing-masing. Para penggemar juga tentu menantikan apakah mereka akan bertemu kembali di lapangan dan memperlihatkan hubungan profesional yang baik di masa depan.